Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Oleh kemurahan Tuhan, kita bisa kembali beribadah pagi hari ini meskipun secara online kita bisa menyaksikan atau beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya yakin dan percaya hadirat Allah tetap bisa kita rasakan. Puji Tuhan, kita akan segera memulaikan ibadah kita saat pagi hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Kudus, Kuduslah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan dalam persekutuan kita. Ketika kita menyembah Dia, kita bisa merasakan hadiratnya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kembali dari awal kita katakan, ku datang Tuhan, ku datang Tuhan dalam hadir. Saya undang seluruh jemaat Tuhan, kita sama-sama bangkit berdiri semua. Haleluya. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi. Kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Oh, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Haleluya. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta. Kudus, kuduslah Tuhan, surga bumi. Lagi kita katakan, kudus, kuduslah, kudus, kuduslah,
surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu, surga bumi menyembahmu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi kudus, kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembahmu. Kami sungguh bersyukur kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh pada saat ini datang untuk memuji, menyembah Engkau, beribadah kepada Tuhan. Meskipun dalam situasi yang sangat terbatas, kondisi yang tidak terlalu menyenangkan bagi kami. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini bukti kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami melaksanakan ibadah kami kepada Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami mohon lawatan Tuhan datang dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Tuhan, hadirat Allah, lawatan Allah boleh terjadi di dalam kehidupan kami, sehingga hati kami penuh dengan sukacita. Dan kami boleh melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada saat pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk semua. Apapun situasi yang kita hadapi hari-hari ini, kita tetap yakin dan percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, sungguh amat baik, selama-lamanya.
baik untuk selama-lamanya dalam hidup orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya semua lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Ya semua Tuhan Yesus baik. Haleluya. Selamat baik selama-lamanya lagi. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, selamat baik selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, kita akan tahu bahwa Allah yang terbesar, Allah yang mulia itu sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari Bapak Ibu semua, saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita memuji Allah kita dengan segenap hati kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama. Segenap jiwaku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Bukankah sukacitaku besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Amin. Biarlah semua memuji Tuhan dengan segenap hati, karena Allah kita, Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Dia aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, Roh-Mu ada dalamku. Amin. Angkat tanganku memuji, angkat suara dan bernyanyi, Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Sukacita di
Tuhan, saya yakin dan percaya ketika lawatan Allah ada di tempat ini dan di rumah saudara, belenggu dipatahkan dan mujizat dinyatakan. Ya, setelah katakan amin. Datanglah dan bertakhta. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah memuji memuliakan Tuhan. Dan saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu perisai. Firman Tuhan itu kekuatan di dalam kehidupan kita dalam melewati masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Siapkan hatimu. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku.
Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kembali kita katakan sama-sama, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Amin. Tidak ada sesuatu pun hari-hari ini yang bisa membuat kita tetap berdiri meskipun di tengah badai, selain daripada firman Tuhan yang meneguhkan. Haleluya, ku kan berdiri. Dia akan menopang kehidupan kita. Haleluya, Yesus. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan berdiri. Amin. Haleluya, Yesus. Kami bisa berdiri di tengah badai dengan kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Haleluya. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu, oh, ku kan berdiri. Haleluya. Yang Kau berikan sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, Engkaulah perisai hidup kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah batu penjuru kami, Tuhan. Pada saat ini Bapa yang baik, Engkau tahu Tuhan, apapun keadaan kami, hanya Engkau Yesus yang mengetahui apapun situasi kami pada saat pagi hari ini. Kami datang Tuhan kepadamu.
Kami sujud datang kepadamu Yesus, memohon pertolongan, memohon topangan tangan Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk melewati hari-hari kami. Mampukan kami Tuhan untuk melewati saat-saat yang sulit ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Nyatakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan hamba-Mu. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan, kami boleh dikuatkan, kami boleh dipulihkan, bahkan iman kami boleh semakin bertambah teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita masih dalam suasana ibadah online karena pemerintah kita melalui Bapak Presiden memperpanjang PPKM darurat di negara kita, Jawa Bali, termasuk di Bandar Lampung. Bandar Lampung masuk level 4, artinya masih zona merah. Kita berdoa biar minggu depan kita bisa ibadah tatap muka hingga kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya. Puji Tuhan. Mari kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan saya beri judul Iman Abraham. Kita sudah melihat iman daripada Habil. Kita sudah melihat iman Henok. Kita sudah melihat iman Nuh. Bahkan minggu lalu kita sudah melihat iman Musa. Hari ini kita akan lihat iman Abraham. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Ibrani pasal 11. Ayat 8 sampai 12, ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tiada terhitung banyaknya. Karena iman maka Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan. Saudara, kita akan melihat firman Tuhan tentang iman Abraham. Siapakah Abraham, saudara? Abraham adalah keturunan dari Sem. Sem itu anak dari Nuh. Bapaknya bernama Terah. Lalu Abraham mempunyai dua saudara laki-laki yang bernama Nahor dan Haran. Dan istri Abraham itu bernama Sarah. Abraham adalah seorang tokoh besar yang namanya mempengaruhi 3 agama di dunia ini. Yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. 3 agama di dunia ini mengakui siapakah Abraham itu. Nah, apa yang terkenal dalam hidup Abraham, saudara? Yang terkenal dalam hidup Abraham adalah imannya. Itu sebabnya Abraham disebut bapa orang beriman. Imannya luar biasa, saudara.
hingga dia disebut bapa orang beriman. Apa yang dapat kita pelajari dari iman Abraham? Yang kita dapat pelajari iman Abraham adalah ketaatannya akan firman Tuhan. Kalau kita membaca cerita tentang Abraham ini, ketaatan akan firman Tuhannya luar biasa, saudara. Dia taat dan patuh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, kita akan lihat dalam firman Tuhan pagi hari ini, ada 3 ketaatan akan firman Tuhan yang dilakukan oleh Abraham. Yang pertama, Ibrani 11 ayat 8 dan Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kita baca ini sekaligus. Kejadian 11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Puji Tuhan. Pertama, saudara, ketaatan akan firman Tuhan yang dilakukan oleh Abraham adalah dia disuruh atau diperintahkan Tuhan untuk pergi dari negerinya, pergi dari sanak saudaranya, pergi dari rumah bapaknya ke negeri yang ia belum tahu tempatnya. Ini perintah Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham taat melakukan perintah Tuhan ini. Dia pergi meninggalkan negerinya, saudara. Dia meninggalkan sanak saudaranya. Dan dia meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang ia belum tahu tempatnya. Apakah negeri Abraham itu, saudara? Negeri Abraham itu disebut Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah tempat asal daripada Abraham. Kalau Ur Kasdim disebut sekarang ini adalah Mesopotamia. Apakah Mesopotamia itu? Mesopotamia ada terletak di 2 sungai besar yang bernama Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Kalau sekarang disebut negara Irak. Ini tempat asal Abraham, Ur Kasdim, Mesopotamia. Ada apa dengan Ur Kasdim ini, saudara? Kenapa perintah Tuhan tinggalkan negerimu? Ada apa dengan Ur Kasdim? Pertama, saudara, Ur Kasdim adalah satu kota penyembahan berhala. Orang-orang di Ur Kasdim adalah orang yang menyembah berhala. Dan dewa yang terkenal di Ur Kasdim adalah dewa bulan yang disebut Sin. Banyak orang-orang Ur Kasdim menyembah dewa bulan ini, saudara, yang disebut Sin ini. Kemungkinan Terah Bapak Abraham penyembah dewa bulan ini, saudara. Tetapi Abraham bukan penyembah berhala. Tetapi adalah penyembah Tuhan yang benar. Dari mana Abraham belajar itu? Belajar dari leluhurnya yang bernama Sem. Abraham belajar tentang Tuhan dari bapak leluhurnya Sem ini, saudara. Di mana Sem menceritakan bagaimana Allah yang benar itu menyelamatkan mereka dari air bah. Dan Abraham belajar dari Sem leluhurnya ini, saudara. Itu sebabnya Abraham tidak ikut menyembah berhala seperti orang-orang yang di Ur Kasdim. Dia menyembah Allah yang benar. Tetapi datang perintah Tuhan. Abraham, pergilah dari negerimu. Saudara, Abraham harus tinggalkan negerinya. Negeri di mana tempat penyembahan berhala. Kenapa, saudara, Allah perintahkan Abraham pergi meninggalkan negeri Ur Kasdim, tempat penyembahan berhala? Kalau kita melihat Keluaran pasal 20 ayat 3, dikatakan di sana, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ini satu perintah Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa Allah memerintahkan Abraham pergi meninggalkan negerinya, tempat penyembahan berhala? Karena ini, saudara.
Supaya Abraham itu tidak ada Allah lain selain Allah yang dia sembah, Allah yang benar, saudara. Dia harus tinggalkan Ur Kasdim, tempat penyembahan berhala. Kalau kita melihat sebentar dalam Yeremia pasal 10 ayat 5, di sana dikatakan apakah berhala itu? Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Apakah berhala itu? Di sini dikatakan berhala itu tidak dapat berbicara, saudara. Berhala itu tidak dapat berbuat baik. Berhala itu tidak dapat berbuat jahat. Kenapa? Karena dia sebuah patung, saudara. Sebuah patung. Itu sebabnya Allah perintahkan Abraham, tinggalkan negerimu, tempat penyembahan berhala itu. Karena aku tidak ingin engkau ada Allah lain selain Allah yang kau sembah saat ini. Puji Tuhan, saudara. Yang kedua, Ur Kasdim itu adalah satu kota yang makmur pada saat itu. Kalau zaman sekarang disebut kota metropolitan. Jadi kelebihan dari kota Ur Kasdim adalah kota yang makmur. Jadi waktu Abraham tinggal di Ur Kasdim dalam keadaan makmur dan nyaman, bukan dalam keadaan susah. Satu kota yang makmur. Dan Abraham mengalami kemakmuran dari kota Ur Kasdim itu, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, pergilah tinggalkan negerimu Ur Kasdim. Lalu Abraham harus pergi meninggalkan hidup nyamannya di Ur Kasdim bersama istri, keponakan dan orang-orangnya ke tempat yang belum jelas tujuannya. Bayangin, saudara. Dia hidup nyaman dan makmur di Ur Kasdim, dia harus tinggalkan negerinya. Negeri mana dia makmur dan nyaman di sana, dia harus tinggalkan ke satu tempat yang belum dia tahu tempatnya apa tujuannya itu, saudara. Dia harus tinggalkan itu, saudara. Dia bawa istrinya Sarah. Dia bawa juga keponakan yang bernama Lut. Dan dia bawa orang-orangnya, saudara, pergi meninggalkan kota Ur Kasdim. Kalau saudara membaca sejarah perjalanan Abraham, dia menjadi seorang pengembara, saudara. Waktu dia tinggalkan kota Ur Kasdim, dia menjadi seorang pengembara. Dan sampai matinya dia tidak tahu tempat negeri tujuannya itu, saudara. Apa namanya? Dia tidak tahu, saudara. Kota yang didudukan Abraham itu bukanlah kota di dunia ini, tapi satu tanah air surgawi yang Allah sudah sediakan bagi dia. Kalau kita membaca Kisah Rasul 7 ayat 2 sampai 5. Saya bacakan. Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah, Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu itu ia tidak mempunyai anak. Kita lihat di sini, saudara. Dia suruh pergi tinggalkan Ur Kasdim, tempat yang makmur dan nyaman yang dialami oleh Abraham. Lalu dia tinggalkan itu dan menjadi seorang pengembara. Dan dia belum pernah mendapatkan tanah yang dijanjikan oleh Tuhan itu, saudara. Karena tanah yang dijanjikan itu adalah tanah surgawi yang disediakan bagi dia. Luar biasa Abraham, saudara. Dia tak tinggalkan negerinya, kemakmurannya dan kenyamanannya menjadi seorang pengembara. Kalau itu datang perintah kepada kita, dapatkah kita melakukan ini, saudara? Kita tinggalkan kenyamanan kita, kemakmuran kita menjadi seorang pengembara di tengah-tengah dunia ini. Sulit, saudara. Tetapi disinilah bukti iman Abraham.
Dia taat melakukan perintah bapaknya. Dia tinggalkan Urs-Kasdim, kota di mana dia makmur dan nyaman di sana. Kalau kita baca Lukas 16 ayat 22 sampai 25, kita lihat di sana saudara. Ini cerita tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Di mana tempat Abraham saudara? Tempat yang nyaman. Waktu cerita ini tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin meninggal saudara. Dia tidak punya apa-apa, dari lahirnya sampai mati dia tetap miskin saudara. Tetapi waktu dia mati, dia diangkat dan berada di pangkuan Abraham. Orang kaya juga mati, tapi tempatnya berbeda, tempat penderitaan saudara. Karena nyala api menyiksa dia. Lalu dia lihat Lazarus ada di pangkuan Abraham. Dia minta supaya Lazarus disuruh Abraham untuk mencucukkan ujung jarinya ke dalam air supaya dia yang menderita di sana dapat kesejukan. Tapi Abraham katakan tidak. Engkau sudah senang waktu di dunia, Lazarus adalah yang susah. Sekarang Lazarus ada tempat yang terhibur, tapi engkau tempat yang menderita. Abraham dalam hidupnya, dia tinggal dengan Urs-Kasdim, dia menjadi seorang pengembara. Dan dia tidak pernah dapatkan tempat perjanjian itu saudara. Tetapi di akhir kehidupannya, dia mendapatkan tempat yang indah. Sorga bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, ketaatan Abraham akan firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 11 sampai 12. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malah orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Apa yang kedua, ketaatan Abraham akan firman Tuhan? Ketaatan di dalam menunggu penggenapan janji keturunan. Kan janji Tuhan, waktu Abraham tinggalkan negerinya, tinggalkan sanak saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya, dia akan menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Artinya dia akan punya keturunan saudara. Tetapi dia belum mendapatkan keturunan. Abraham tetap setia menunggu penggenapan janji keturunan. Nah, berapa lama Abraham menunggu penggenapan janji itu? 25 tahun. Bukan waktu yang pendek saudara, waktu yang panjang. 25 tahun dia menunggu penggenapan janji keturunan. Baru digenapkan setelah 25 tahun dia menunggu janji daripada Tuhan itu. Waktu Tuhan berjanji kepada Abraham, pada waktu Abraham berumur 75 tahun. Dan pada umur 100 tahun baru janjinya digenapi. Kalau saudara lihat cerita Abraham ini saudara, penggenapan janji itu sebenarnya mustahil dialami oleh Abraham dan Sarah. Kenapa saya katakan mustahil? Karena Abraham tubuhnya sudah sangat lemah dan rahim Sarah sudah tertutup. Sarah itu termasuk perempuan yang mandul saudara. Dia 25 tahun menikah dengan Abraham. Dia dapat janji dari Tuhan untuk mendapatkan keturunan. Tapi dia belum mendapatkan. Waktu dia sudah mengalami, rahimnya sudah tertutup. Yang secara logika ilmu medis tidak mungkin lagi dia mendapatkan anak dari Abraham. Tapi justru saudara, Tuhan genapkan janjinya.
Yang mustahil secara manusia bagi Tuhan tidak mustahil. Secara ilmu medis mustahil Sarah dapat melahirkan anak, tetapi begitu tidak ada yang mustahil. Abraham yang sudah sangat lemah fisiknya, Sarah yang sudah tertutup rahimnya, justru 25 tahun dia menunggu, digenapkanlah janji keturunannya dari Allah yang berjanji kepada Abraham. Coba kita membaca Roma 4 ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Luar biasa saudara. Luar biasa. Abraham, nanti aku akan memberikan keturunan kepadamu. Seperti pasir di pantai. Seperti bintang di langit. Ya Tuhan, kata Abraham. Abraham nunggu 1 tahun. Abraham nunggu 2 tahun. Abraham nunggu 10 tahun, belum digenapi janji itu. Abraham nunggu lagi 15 tahun, belum digenapi janji itu. Abraham nunggu lagi 20 tahun, belum digenapi janji itu. Apakah Abraham tetap pada pendiriannya sudah? Tetap pada pendiriannya. Dia percaya Tuhannya pasti menggenapinya. Dan pada usia 100 tahun genap, 25 tahun dia menunggu penggenapan janji keturunan, digenapi janji itu saudara. Luar biasa saudara. Walaupun secara manusia mustahil, tetapi dia percaya Tuhan pasti menggenapi janjinya. Seringkali kita mengalami hal-hal yang secara logika tidak mungkin kita bisa mendapatkan pertolongan. Tapi percayalah saudara, kalau kita beriman kepada Tuhan yang benar, bagi dia tidak mustahil, dia pasti menolong kita saudara. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, seberat apapun masalah kita dan persoalan kita saudara, percayalah kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang ajaib itu akan menyatakan janjinya. Dia akan genapkan semua janjinya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, ketaatan Abraham kepada firman Tuhan yang ketiga, Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Saya bacakan. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari situ, dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan. Yang ketiga saudara, ketaatan Abraham akan firman Tuhan. Dia mengorbankan Ishak, anak perjanjian. Setelah Tuhan genapkan janjinya kepada Abraham, diberikanlah Abraham keturunan yang bernama Ishak. Ishak mulai bertumbuh, saudara, mulai bertumbuh. Makin hari makin besar. Dan Abraham, waktu dia lihat Ishak makin hari makin besar, kasih Abraham tuh sedang bertumbuh kepada Ishak, saudara. Dia sangat mengasihi Ishak karena ini anak perjanjian yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam kehidupannya. Tetapi waktu Abraham sedang bertumbuh kasihnya kepada Ishak, datang firman Tuhan. Abraham, korbankan anakmu yang bernama Ishak itu. Abraham, korbankan anakmu yang bernama Ishak itu.
Anak satu-satunya dari Abraham. Yang 25 tahun dia menunggu penggenapan janji keturunan ini, saudara. Abraham, korbankan anakmu yang bernama Ishak itu, yang engkau sangat kasihi. Kalau kita renungkan, saudara, sepertinya apa-apaan Tuhan ini. Tuhan, ini 25 tahun saya menunggu janji keturunan yang engkau sudah berikan kepada saya. Dan anak sudah mulai bertumbuh dan aku makin mengasihi dia. Sekarang kau minta anak dikorbankan kepadamu. Secara logika manusia seperti tidak masuk akal perintah Tuhan ini, saudara. Tapi datang perintah Tuhan kepada Abraham. Apakah Abraham protes sama Tuhan? Tidak, saudara, tidak protes. Dia katakan, ya Tuhan, aku akan lakukan perintahmu itu. Saudara, betapa beratnya Abraham melakukan perintah Tuhan itu. Tetapi Abraham melakukan perintah Tuhan itu. Coba kita melihat Kejadian 22 ayat 1 sampai 3. Kejadian 22 ayat 1 sampai 3, saya bacakan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ini saudara, perintah Tuhan. Abraham, korbankanlah Ishak anak tunggalmu. Bawa dia ke Gunung Moria. Nanti di salah satu gunung aku akan tunjukkan di mana kau harus korbankan Ishak anakmu itu. Abraham dengar, saudara. Abraham patuh. Abraham lakukan perintah Tuhan ini. Walaupun secara manusia dia berat melakukannya. Tapi dia lakukan perintah Tuhan itu. Dia siapkan kayu bakar, saudara. Dia bawa Ishak. Dia bawa bujangnya juga. Lalu mereka berangkat, saudara. Berangkat ke Gunung Moria. Di mana Ishak akan dikorbankan. Waktu itu Ishak bertanya, Bapak mana binatang yang akan kita korbankan? Nantilah Tuhan akan sediakan. Abraham terpukul waktu Ishak bertanya itu, saudara. Tapi Abraham lakukan itu. Sampai akhirnya waktu sudah disiapkan semua tempat korban bakaran. Lalu Ishak diikat di sana, saudara. Ishak diikat. Ishak diam aja, saudara. Diam aja. Lakukanlah perintah Tuhan Bapa. Waktu Ishak mau dibunuh, saudara. Baru datang suara Tuhan. Abraham, jangan bunuh anak itu. Lihat di sebelahmu. Tidak ada kambing domba untuk menggantikan korban bagi anaknya Ishak. Kenapa saudara Abraham tak melakukan perintah bapaknya? Karena dia tahu Allah yang dia percaya sanggup menghidupkan orang yang sudah mati. Walaupun dia bunuh Ishak, Allah yang sama juga sanggup menghidupkan lagi Ishak yang sudah mati. Saudara yang saya kasih, apakah yang paling kita kasih dalam hidup ini? Saudara yang tahu apa yang kau paling kasih? Anakmu kah? Hartamu kah? Pekerjaanmu kah? Atau yang lain kah yang kau paling kasih? Berani gak kita waktu Allah minta, korbankan apa yang kau kasih? Sulit saudara, sulit. Logika manusia kita akan bermain, tidak mungkin Tuhan, tidak mungkin. Kadang aja dalam masa pandemik ini kita sulit untuk melakukan perintah Tuhan. Kan masa pandemi COVID-19 ini saudara, yang berperang itu 2. Iman dan pikiran manusia kita. Iman dan pikiran manusia kita. Datang suara-suara, datang berita-berita di media sosial, datang kita baca semua berita di televisi dan sebagainya. Aduh, sekarang varian baru, varian Delta dari India dan sebagainya. Takut kita saudara, takut. Takut, padahal gereja masih boleh ibadah. Antara pikiran dan iman. Antara kita takut mati atau iman yang bertindak. Kita lihat masih banyak jemaat yang takut.
Dia lebih sayang nyawanya saudara daripada Tuhan yang dapat perintah untuk dia beribadah kepada Tuhan. Bagaimana saudara? Apakah nyawa yang kita kasih, yang paling kita kasih dalam hidup ini? Kalau Tuhan minta, berikanlah nyawamu kepadaku. Apakah kita sanggup saudara? Abraham waktu datang perintah Tuhan, dia tidak katakan, tidak Tuhan. Abraham tidak buat alasan, Tuhan ini kan baru kau genapkan janjimu itu. 25 tahun saya menunggu. Dan sekarang anak itu sudah mulai besar. Dan saya lagi sangat mengasihi anak ini. Kau minta lagi anak ini Tuhan. Tidak saudara. Tidak ada alasan yang Abraham buat. Abraham katakan, ya Tuhan. Saya akan lakukan perintah Tuhan. Karena Abraham percaya Tuhan yang sama yang berjanji. Yang mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Walaupun Ishak dikorbankan dia mati, dia sanggup menghidupkannya kembali saudara. Dan inilah akhirnya Abraham melihat janji Tuhan yang luar biasa. Ishak tidak dikorbankan, digantilah kambing domba yang lain saudara. Yohanes 11 ayat 25, apa yang dikatakan di sana? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ini luar biasa. Ayat firman Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau anak-anak Tuhan, orang percaya di masa pandemi ini, pegang ayat ini saudara. Pegang janji ini, mereka tidak akan takut dengan kematian. Dia tidak akan takut dengan kematian. Karena Allah yang berjanji, dia adalah kebangkitan dan hidup. Walaupun kita mati, dia akan sanggup dibangkitkan lagi. Untuk pada kehidupan yang kekal. Ayat terakhir saudara, Markus 12 ayat 30. Saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kasihilah Tuhan Allahmu. Dengan apa? Segenap hati kita. Dengan apa? Segenap jiwa kita. Dengan apa? Segenap akal budi. Dengan apa? Dengan segenap kekuatan kita. Ini yang Tuhan tuntut dalam kehidupan kita saudara. Apakah kita lebih mengasihi yang kelihatan? Harta kita, anak kita, keluarga kita dan sebagainya. Ataukah Tuhan yang tidak kelihatan? Tuhan minta kepada kita. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal dan dengan segenap kekuatanmu. Percayalah saudara. Waktu kita berikan kasih kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Percayalah. Dia berjanji. Dia pasti memberkati kehidupan kita. Dia pasti menggenapi kehidupan kita, saudara. Dia akan berkati kehidupan kita. Apapun caranya, dia mampu melakukan, saudara. Kasihlah dia dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Mari kita belajar hari ini dengan iman Abraham. Iman yang taat akan perintah Tuhan. Walaupun sulit secara manusia, tapi dia lakukan karena dia tahu Allah yang berjanji adalah yang hidup dan luar biasa. Dan Allah pasti memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, nanti Pendeta Aroli Halawa tutup dalam doa ibadah ini. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur buat berkat firman-Mu yang sangat luar biasa Tuhan. Tuhan ajar kami dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian kami. Supaya kami belajar seperti Abraham. Mempunyai iman yang luar biasa, yang penuh ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjadi Abraham di akhir zaman ini. Dan belajar setia dan taat dan sungguh-sungguh untuk percaya kepada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu semakin lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi. Tambah-tambahkan hikmat dan urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi hamba-Mu. Sehingga hamba-Mu boleh menjadi berkat lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi bagi seluruh umat-umat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang sedang ibadah di rumah. Tuhan tolong lindungi, jaga, pelihara mereka. Dalam COVID-19 ini Tuhan jauhkan mereka di dalam segala virus-virus corona ini. Biar perlindungan, pertolongan Tuhan, penyertaan yang sempurna menjadi bagian mereka. Sehingga nama Allah dipuji, dipermuliakan, ditinggikan dalam hidup mereka. Dalam setiap masalah persoalan yang mereka alami. Berikan jalan keluar Tuhan. Kuatkan iman mereka kepada-Mu.
Biar mereka mempunyai keyakinan yang benar dan sungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhirnya terimalah berkat dari Allah Bapa, rahmat cinta kasih dari Yesus Kristus, bimbingan dan persekutuan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati.